Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Hari ini kita akan kembali belajar tema 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meski belajar online. Nah, kali ini masih di tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Muatan pertama yang Bu Tina sampaikan adalah muatan PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Ini ada gambar ya, padi dan kapas. Apa maknanya? Nah, simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Artinya, padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Padi ya ini melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapasnya melambangkan kebutuhan sandang. Keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, sikap tokoh pahlawan yang ingin kita contoh ya, yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Ini ya, ada. Nah, ini adalah seorang pahlawan nasional yang bernama I Gusti Ketut Jelantik dari Bali ya, Kerajaan Buleleng. Beliau adalah pahlawan yang berjuang melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Buleleng di Bali. Nah, sikap kepahlawanan beliau mencerminkan sila kelima. Nah, bekerja keras demi meraih kemerdekaan, kemudian menjunjung tinggi keadilan, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan pahlawan tersebut berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Nah, bersama-sama dengan rakyat bergotong royong untuk meraih kemerdekaan. Ya, ini hanya salah satu contoh pahlawan yang ada di Indonesia. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, sikap kepahlawanan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak-hak orang lain, suka bekerja keras, dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, ini ada muatan IPS masih tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Beliau memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Beliau bergelar penguasa atas 72 pulau. Apa ini penguasa atas 72 pulau? Ini karena beliau berhasil meluaskan wilayah ya ketika Portugis menjajah Indonesia. Kemudian peninggalannya adalah Masjid Ternate. Yang lain adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, ini di Jawa ya. Kalau yang tadi di daerah timur ya, daerah Indonesia Timur, kalau ini Mataram di Pulau Jawa. Raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung ini berhasil membawa Mataram ke puncak kejayaan karena melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, peninggalannya adalah Masjid Kota Gede. Ya, mungkin ada yang rumahnya di wilayah Kota Gede ya, pernah melihat peninggalan Masjid Kota Gede Yogyakarta. Kemudian sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat.
ada dua contoh pahlawan yang Putina sampaikan. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Tokoh nasional ini adalah tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Nah, beliau adalah pemimpin yang tangguh, berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya atau perang yang dilakukan oleh sekelompok warga Indonesia untuk melawan Belanda. Meskipun beliau sakit sehingga harus ditandu, namun tanggung jawabnya sungguh besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Tokoh nasional ini memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan untuk perempuan di Indonesia. Salah satu bukunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, ini adalah kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Nah, kita memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Nah, ini pahlawan Indonesia yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kita belajar muatan SPDB ya, tentang mengatur tempo dengan ketukan. Nah, di sini ada ketukan notasi angka dan ketukan notasi balok. Nah, ini ada yang berupa angka dan ada yang berupa not balok. Nah, di sini ada sebuah lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Di sini menggambarkan bagaimana rakyat Indonesia itu berusaha untuk selalu mempertahankan Indonesia. Ya, mungkin sudah ada contohnya ya di subtema 1 sebelumnya. Nah, kalian nanti akan belajar menyanyikan secara berkelompok. Nah, itu materi kali ini ya, Putina cukupkan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.